Nah, dikisahkan ketiga orang tersebut lalu dia ingin mengusir atau mengkudeta Bathara Indra di Kahyangan Kahindran. Lah, mereka juga ingin menghabisi para pasukan dewa-dewa yang lain seperti itu, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang cerita, tokoh maupun lakon yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Nah, mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kita membahas tentang latar belakang dari para dewa dan juga bidadari secara komplit, nah dalam kesempatan kali ini kita mau membahas tentang apa, Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita membahas tentang bidadara dan juga bidadari di Kahyangan Suroloyo, para Bathara dan para Bathari di Kahyangan Suroloyo secara kurang lebih cukup lah, komplit lah seperti itu menurut serat beberapa buku-buku. Nah, kali ini untuk kesempatan kali ini kita membahas tentang negara, sebuah negara yang biasa adanya di epos Ramayana. Jadi sebelum epos Mahabharata kan Ramayana, mungkin terdahulu sebelum Mahabharata kan Ramayana terlebih dahulu mesti ada, Mas Bayu. Nah, umumnya di negara yang paling terkenal di epos Mahabharata tadi ada negara Alengka, Maespati, dan juga negara-negara lain, negarane Rama dan masih banyak lagi lah seperti itu. Nah, kali ini kita membahas tentang negara Alengka saja, Mas Bayu. Karena saya beberapa kali pada saat kita membahas dewa-dewa, saya juga menyebutkan ada dewa yang menurunkan trah di negara Alengka kemarin. Nah, tentang negara Alengka, negara Alengko, jika di pedalangan tadi, jika di pedalangan umumnya lah, biasanya dalam menyebutnya tadi menyebutnya negara Ngalengko lah, Ngalengko biasanya ada, dan juga di layang-layang Abasa Jawa kuno tadi lumrahnya menyebutnya adalah dengan sebutan nama Lengka, Lengka. Nah, seperti itu. Dan di buku-buku asli Hindu tadi menyebutkan sebuah sebutan yaitu Langka. Jadi ada beberapa penyebutan tadi. Nah, mereka tadi merupakan penyebutan negara di zaman Purwa seperti itu. Dan jika di zaman sekarang biasanya negara Langka tadi berubah menjadi negara Sri Lanka. Ada yang memiliki paham seperti itu. Jadi asal mula dari negara Sri Lanka adalah asal mula dari kata Langka itu tadi, yang berwujud di situ berwujud pulau yang berada di sebelah selatan India bernama Pulau Ceylan. Pulau Ceylan, dan orang-orang Eropa atau orang Belanda menyebutnya negara Ceylon, dan kotanya tadi kotanya bernama Colombo, Mas Bayu. Kota dari negara Sri Lanka itu tadi, atau negara Langka itu tadi. Oh ya Mas, biasanya kan di sebuah negara terdapat kedaton ya Mas? Iya, kedaton. Nah, itu wujudnya bagaimana? Wujud dari kedaton Ngalengka tersebut? Nah, untuk kedaton negara Ngalengka tadi, menurut yang saya tahu diceritakan kedaton negara Ngalengka tadi, kedatonnya sangat indah, jika sangat bagus seperti itu. Jika di Basa Jawa tadi dihiasi Mas Patik Nawaretna, atau singgasanya tadi dihiasi dari perhiasan emas seperti itu, Mas Bayu. Jadi dikisahkan negara Sri Lanka itu tadi jika di zaman dahulu adalah negara yang sangatlah maju seperti itu. Dan di silsilah wayang Purwocarito diteruskan bahwasanya
negara Sri Lanka tadi luasnya 30 yojono, 30 yojana, dan berada di puncak gunung namanya Gunung Trikuto di pinggiran Daksinonegoro atau Samudra Selatan, atau yang dimaksudnya tadi Samudra Selatan namun di sebelah selatannya negara India, seperti itu Mas Bayu, berdekatan dengan namanya Gunung Parwoto. Jadi saat itu si kedaton dari negara Ngalengko itu sangat mewah ya Mas? Sangat mewah, bisa dikatakan seperti itu Mas Bayu. Nah terus yang membangunnya itu siapa Mas? Oh ya Mas Bayu, nah tentang siapa yang membuat kedaton negara Alengko tersebut atau Ngalengko. Nah menurut surat Utara Kondo, berdirinya kedaton negara Ngalengko tadi berada di zaman Donoworojo Tunggal, ada yang menyebutkan seperti itu. Yang pertama dari Donoworojo Tunggal tadi berwujud 3 orang. Tiga orang. Yang pertama adalah namanya Malyawan, yang kedua namanya Mali, yang ketiga adalah Sumali. Seperti itu. Yang membuat kedaton Alengko tadi, yang saya ketahui pernah saya juga bicarakan, adalah Bathara Wismokarma, dewa yang ahli di dalam membuat bangunan, seperti itu. Akan tetapi tetap dalam permintaan Donoworojo Tunggal itu tadi, yang berwujud 3 orang itu tadi Mas Bayu. Oh ternyata yang membuat kedaton Alengko itu adalah Bathara Wismokarma yang saya ceritakan kemarin Mas Bayu. Nah terus bagaimana latar belakang dari siapa itu tadi, telu-telu itu loh Mas? Oh ya, itu tadi. Nah setelah kedaton Ngalengko tadi diceritakan diduduki oleh yang namanya Donoworojo Telu itu tadi. Donoworojo Tunggal itu Telu tadi selama berpuluh-puluh tahun Mas. Jadi Donoworojo Telu tadi bisa dikatakan saya memprediksi Donoworojo Telu tadi menjadi raja selama 3 orang tadi menjadi raja di negara Alengko selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah setelah itu diceritakan negara Ngalengko tadi kosong. Negara kosong karena diceritakan 3 saudara, yang pertama Malyawan dan Mali tadi tewas di tangan si Bathara Wisnu, dan yang terakhir hanya tinggal Sumali. Nah di situ diceritakan Sumali tadi tidak berani menduduki negara Ngalengko tersebut karena dia takut kepada namanya Bathara Wisnu Mas Bayu. Jadi ada permusuhan di antara 3 orang itu tadi dengan si Bathara Wisnu. Nah mungkin Mas Bayu bingung seperti itu, siapakah Donoworojo Telu itu tadi. Nah menurut silsilah tentang Donoworojo Telu tadi, menurut Utara Kondo yang berbahasa Jawa kuno, di situ dituliskan bahwasanya namanya Prabu Heti tadi menikah dengan namanya Reseksi Boyo, itu tadi keponakan dari Sang Hyang Kolo atau Bathara Kolo di situ, dan memiliki keturunan bernama Widyukesa tadi diceritakan lalu menikah dengan Sandiaduhita seorang raksasa juga. Nah hasil pernikahan mereka berdua tadi lalu melahirkan anak bernama Sukeso. Lalu Sukeso tadi memberi istri namanya Dewi Dewati. Dan di situ sang Dewi Dewati hasil pernikahan dengan Sukeso tadi melahirkan namanya Donoworojo Telu, yaitu si Malyawan, si Mali, dan si Sumali itu tadi Mas Bayu. Nah dikisahkan ketiga saudara tersebut memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Jadi ketiga orang tadi sakti mandraguna. Sakti mandraguna, maka mereka memiliki watak yang sangatlah sombong. Dasarnya itu raksasa semua, dan sombong hingga di situ diceritakan membuat para dewa tadi miris dan giris lah atas kesaktian ketiga orang itu tadi. Nah dikisahkan ketiga orang tersebut lalu dia ingin mengusir atau mengkudeta Bathara Indra di Kahyangan Kahindran lah. Mereka juga ingin menghabisi para pasukan dewa-dewa yang lain, seperti itu Mas Bayu. Oh jadi ketiga bersaudara tadi ingin menguasai Kahyangan ya Mas? Ya seperti itu. Pokoknya istilahnya dia juga ingin menduduki tingkatannya. Dia ingin di atas para dewa, seperti itu. Jadi dia para dewa, para raksasa, kewan-kewan seperti jadi andahannya atau jadi bawahannya semua, seperti itu. Nah karena tidak bisa di situ menghadang kekuatan dari ketiga saudara itu tadi, Donoworojo Telu tadi, dikisahkan para dewa lalu kewalahan. Dan mereka kewalahan, lalu diceritakan dia menemui namanya Bathara Siwah. Untuk di situ dia meminta pengayoman atau perlindungan. Nah, Bathara Siwah pada saat itu mengatakan kepada para dewa yang minta pertolongan tadi untuk pergi menemui si Bathara Wisnu. Karena menurut Bathara Siwah yang mampu mengalahkan ketiga orang tersebut adalah si Bathara Wisnu pada saat itu Mas Bayu. Nah, lalu apakah Bathara Wisnu bersedia membantu mereka Mas? Sebentar Mas, belum Mas Kuri jawab, silakan diminum dulu. Nah, gimana Mas? Apakah Bathara Wisnu bersedia saat itu? Nah,
di situ diceritakan para Bathara Wisnu pada saat itu bersedia, karena sudah tanggung jawabnya seperti itu, dia bersedia mengayomi para dewa-dewa yang lain. Lalu diceritakan dia maju ke peperangan untuk melawan ketiga saudara itu tadi, Donoworojo Telu itu tadi, Mas Bayu. Nah, peperangan antara Bathara Wisnu melawan ketiga saudara tersebut sangatlah sengit, sangat sengit tadi, hingga di situ diceritakan gawe gegerin dunya lah seperti itu. Nah, di situ juga dikisahkan bahwasanya singkat cerita si tiga saudara yang pertama adalah Maliawan dan Mali tadi akhirnya tewas di medan peperangan seperti itu. Nah, dikisahkan melihat saudaranya tadi telah gugur atau telah tewas. Nah, yang terakhir Donoworojo terakhir yaitu Prabu Sumali tadi, lalu dikisahkan dia pergi dari medan peperangan, uncat dari medan peperangan untuk mencari pasukannya yang masih hidup untuk menyelamatkan diri seperti itu, Mas Bayu. Nah, selanjutnya pelariannya tadi menuju ke Daton Negoro Alengka dan Negoro Ngalengka tadi, akan tetapi di situ dia masih kurang kurang nyaman, dia masih takut. Lalu dia pergi saja dari negara Daton tersebut. Perginya tadi berlindung di namanya di Rosotolo. Rosotolo tadi jika diartikan di dalam bahasa Indonesia berarti dasaring bumi. Jadi ndelik seperti itu, Mas Bayu. Nah, dan selanjutnya di situ Prabu Sumali tadi tidak berani untuk menduduki negara Ngalengka itu tadi, karena dia khawatir diketahui oleh si Bathara Wisnu itu tadi, karena Bathara Wisnu tadi kan mengancam ketiga saudara itu tadi yang sudah tewas adalah si Maliawan, Mali, dan juga dan yang tersisa hidup adalah si Sumali itu tadi, Mas Bayu. Nah, semenjak saat itu akhirnya negara Alengka tadi akhirnya kosong pada saat itu, Mas Bayu. Jadi ternyata begitu ya, Mas, cerita penyebab tidak beraninya Prabu Sumali menduduki negara Ngalengka itu tadi, karena dia takut kepada si Bathara Wisnu. Nah, jadi ratu pertama di negara Alengka tadi atau yang wiwitan seperti itu tersebut adalah si Maliawan. Maliawan atau Donoworojo Telu itu tadi, sang Maliawan dan ketiga saudaranya, dan ayah dari sang Maliawan tadi bernama Sukeco. Sukeco, dan menurut surat Uttara Kanda si Sukeco tadi adalah ratu yang menguasai dunia seperti itu, Mas, seperti itu. Nah, akan tetapi berbeda versi ketika menurut tulisan pedalangan Himpunan Budaya Surakarta atau yang disingkat HBS. Nah, di situ tuliskan bahwasanya Ratu Negara Alengka, yang pertama tadi bernama Prabu Hiranyakasipu. Jadi di pedalangan dengan di Uttara Kanda tadi berbeda. Seperti itu. Ratu pertama di negara Alengka tadi menurut HBS adalah si Prabu Hiranyakasipu. Lalu digantikan oleh anaknya bernama Prabu Banjaranjali yang pernah saya sebut kemarin juga. Lalu di situ dia menikah dengan namanya Dewi Bermani, anak dari Bathara Bromo seperti itu. Nah, selain Banjaranjali, anak dari Prabu Hiranyakasipu tadi ada namanya Dewi Kasipi dan Dewi Kestapi, Mas Bayu. Oh, jadi begitu ya, Mas, silsilah dari negara Alengka dan juga berdirinya negara tersebut menurut beberapa versi. Ya, benar sekali, ada beberapa versi yang saya ketahui seperti itu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa membahas tentang raja-raja nantinya di negara Alengka menurut juga beberapa serat-serat di pedalangan seperti itu, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya, Mas Gurit. Sama-sama. Tadi nanti bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang sejarah berdirinya negara Ngalengka berdasarkan beberapa versi pedalangan. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.